Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizul Hadi, CGP Angkatan 9, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Saya akan melaksanakan wawancara praobservasi kepada rekan sejawat saya, yaitu Pak Akbar. Assalamualaikum Pak Akbar. Waalaikumsalam Pak Aziz. Oke, begini Pak Akbar ya, saya akan melakukan supervisi kepada Pak Akbar. Tapi sebelum supervisi akan ada rangkaian-rangkaian nih. Akan ada praobservasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Di mana tujuan supervisi ini adalah ya untuk mengembangkan dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Akbar nantinya. Kemudian sebelum supervisi akan melakukan praobservasi. Ya, tujuannya untuk mengetahui seberapa siap ya kesiapan Pak Akbar untuk ya melaksanakan pembelajaran ya, sehingga pembelajaran yang nantinya akan tercipta pembelajaran yang menyenangkan, kemudian dan berpihak pada murid. Ya, sebelum kita melaksanakan observasi, saya akan melakukan praobservasi ya. Saya akan bertanya sedikit nih dengan Pak Akbar. Oke, boleh Pak. Silakan Pak. Siap ya Pak Akbar ya? Ya, siap Pak. Assalamualaikum Pak Akbar, kabarnya sehat? Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah hari ini sehat. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan melaksanakan praobservasi untuk kegiatan supervisinya Pak Akbar. Ya, saya akan kasih tahu terlebih dahulu Pak. Pada kegiatan ini tujuannya untuk pengembangan diri dari Pak Akbar sendiri. Ya, karena kita semua tahu bahwa supervisi tujuannya adalah untuk pengembangan diri dari seorang guru. Kira-kira kelas mana Pak nanti yang akan disupervisi ya Pak? Itu pada kelas 4A Pak. Oh, kelas 4A. Ya. Kapan nih waktunya ya Pak? Hari Senin tanggal 10 Desember Pak. Pada jam ketiga dan keempat. Oke, jadi kita sepakati ya bahwa supervisi kelas nantinya di kelas 4A hari Senin. Iya benar. Hari Senin tanggal 10 Desember jam ke-34 ya Pak? Oke Pak, siap. Oke. Nah, sekarang dari kegiatan praobservasi ini nanti tujuannya apa ya Pak Akbar dari pembelajarannya nanti? Untuk kelas 4 sendiri itu kan pelajaran bahasa Inggris. Tujuan pembelajaran sendiri itu saya ingin anak-anak itu dapat menggunakan speaking active dalam kehidupan mereka sehari-hari Pak. Oh iya. Terus nanti bagian mana ya Pak yang akan saya amati dalam pembelajaran Pak Akbar nanti? Pada bagian keaktifan Pak. Karena bahasa Inggris itu kan yang aktif, terutama di kelas 4 itu kan yang aktif itu hanya anak-anak yang pintar saja, sedangkan anak-anak yang belum terbiasa itu hanya diam dan menunggu jawaban dari kawan-kawannya yang lain. Kurang lebih seperti itu Pak. Oh, jadi nanti yang saya amati hanya bagian keaktifan siswa saja ya Pak? Kira-kira strategi ini akan dilakukan oleh Pak Akbar seperti apa? Untuk pembelajaran nantinya menggunakan menerapkan cooperative learning, di mana di kelas itu anak-anak itu akan saya bagikan per kelompok, di mana anak-anak yang pintar itu akan saya tempatkan pada satu kelompok itu untuk membantu anak-anak yang kurang terbiasa ngomong bahasa Inggris tadi Pak. Jadi strategi nanti Pak Akbar akan menggunakan pembelajaran berkelompok ya atau diskusi ya Pak ya, lebih tepatnya dengan menggunakan tutor sebaya ya Pak ya? Iya benar Pak. Selanjutnya nanti harapannya dari Pak Akbar dari supervisi ini seperti apa ya? Kalau harapan sih kalau habis pembelajaran itu anak-anak itu jauh lebih aktif menggunakan bahasa Inggris dan kehidupan sehari-hari mereka kan, apalagi anak yang kurang terbiasa itu menjadi lebih terbiasa lagi dari sebelumnya Pak. Oke Pak Akbar ya, mungkin itu dulu untuk kegiatan tahapan praobservasinya. Semoga nanti pada tanggal 10 Desember ya Pak ya, benar, Pak. Di kelas 4A ya, kita akan melakukan supervisi di kelas 4A
Sukses ya Pak ya atas peristiwanya nanti. Terima kasih. Ya Pak, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke Pak Akbar, pada pertemuan kali ini ya, kembali menindaklanjuti kegiatan observasi kemarin ya. Kita sudah bersepakat tentang apa saja yang akan kita rencanakan Pak ya. Nah untuk kemudian kita observasi kelas, kemudian dan hari ini pasca observasi. Nah pada kesempatan ini saya akan bertanya kepada Bapak terkait pertanyaan ya Pak ya, terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan, yang mana tujuannya dalam kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Itu Pak ya. Nah untuk pertanyaan pertama, di mana nih Pak Akbar perasaannya nih terkait dengan berjalannya kegiatan observasi yang observasi kelas yang sudah dilangsungkan kemarin? Kalau pada saat observasi itu pada awalnya itu gugupnya itu kenapa? Ya. Karena kita waktu itu kan mengajari anak tingkat bahasa Inggris. Kalau di tingkat SD itu mungkin kalau saya mengajar anak itu mungkin lebih ekstra dalam kelas itu.
ya, wajar ya kalau misalnya duduk tapi pembelajaran sudah dilaksanakan walaupun anak SD yang diobservasi tapi berjalan lancar Pak ya. Oke, kembangkan ya apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa saja nih dalam pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas pada saat observasi. Pada saat observasi itu, saya bilang kepada Bapak pada waktu itu untuk mengamati bagian keaktifan siswa. Berhubung materi pada saat itu saya ambil speaking Pak, speaking aktif, di mana anak-anak itu harus mampu dalam mengucapkan kalimat ataupun conversation itu percakapan singkat. Jadi kemarin itu saya mengambil materinya di sini ada anak itu yang pinter, ada anak itu yang bukan kurang pintar Pak, lebih tepat itu anak itu mungkin belum tahu apa dia kalimat bahasa Inggris, mungkin belum tahu cara membacanya. Nah mungkin mereka juga tidak tahu mau menanyanya, mungkin malu atau tidak kan. Nah jadi kelompokkan dengan anak yang kurang pintar sih, kurang mampu masih tadi dikelompokkan Pak ya. Jadi tujuannya anak pintar itu tadi mengajari temannya itu Pak. Oke, baik. Jadi area pengembangannya itu berkaitan dengan keaktifan siswa ya, percakapan. Karena tadi sudah Bapak jelaskan tadi tentang conversation ya, berhubungan dengan menyambut Ramadan. Jadi kalimatnya itu berhubungan Ramadan Pak ya. Nah ada yang aktif, kemudian mereka juga dalam sekelompok itu dikelompokkan ya. Dari kelompok itu untuk maju ke depan masing-masing bisa kapan yang ada praktik langsung Pak ya. Nah menurut Bapak tadi ya, dari pengembangan yang sampaikan tadi tentang pembelajaran yang tadi berbagai kelompok dan sebagainya tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum Pak? Pada saat observasi itu ketika ya saya maupun Bapak sedang tinggal di kelas, anak-anak itu kayak ini Pak, mempraktikkan sendiri itu. Maksudnya mereka praktis sendiri, latihan sendiri. Mungkin kita kan kedengarkan waktu itu kan anak-anak bilang gitu. Walaupun mereka itu satu kata dua kata atau mungkin belum belajar, yang penting mereka itu sudah mencoba-coba speakingnya tadi Pak. Mungkin bisa dianggap itu bagus gitu. Tetapi kalau kekurangan itu pasti ada kekurangannya. Jadi sudah melakukan dengan baik, berjalan dengan baik, kemudian sudah melaksanakan, tapi masih ada kekurangan Pak ya. Ya pastilah karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Pak ya. Pasti ada kekurangan. Nah, menurut Bapak kan pasti ada kekurangan, kemudian mungkin ada kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan pembelajaran di kelas. Kira apa saja? Kalau pertama itu saya melihat dari pembagian kelompok sendiri. Nah, tadi kan saya bilang tadi kan anak kita dimasukkan ke anak-anak yang kurang mampu berbicara kan Pak. Kalau menurut saya untuk kedepannya itu lebih baiknya anak itu diklasifikasikan dikasihkan menurut minat dan bakatnya. Misalnya anak yang kita mendengar mungkin ya mendengar saja, mungkin medianya audio gitu Pak ya. Kalau anak-anaknya mungkin dia bisa belajarnya hanya dengan melihat gambar atau video, kita kelompok seperti itu juga, kurang lebih seperti itu Pak. Nah kedua itu mungkin tadi yang sesuai dengan poin pertama, media pembelajaran mendukungnya tadi. Nah kalau saya pas observasi itu cuma mengandalkan catatan di papan tulis, ya kan? Menurut saya itu kurang efektif juga ya, mengingat ada yang pintar, ada yang kurang mampu, sehingga yang aktif itu hanyalah anak yang pintar tadi. Jadi kedepannya mungkin poin pertama tadi bisa media pembelajarannya video, jadi anak-anak yang mengandalkan penglihatan ataupun visual mungkin mereka menonton video. Kalau misalnya anak-anaknya mungkin lebih aktifnya dalam listening, mendengar, mungkin kita aktifnya audio. Seperti itu Pak. Jadi sesuai yang Bapak sampaikan tadi, pembagian kelompoknya ya,
sedikit berarti pasti ikut aktif juga. Iya. Kemudian yang Bapak sebutkan tadi menggunakan media pembelajaran ya sesuai dengan minat anak tadi. Ada audio visual, kemudian visual, kemudian dan kinestetik Pak ya. Iya. Oke, itu yang akan Bapak lakukan ke depannya supaya anak lebih nyaman Pak ya. Nah, kemudian baik, jadi rencana Bapak ke depannya itu sudah Pak sebutkan tadi ya, menyesuaikan dengan gaya belajar masing-masing anak tadi ya. Ada visual, ada auditory dan kinestetik Pak ya. Nah, seperti itu ya Pak, mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Bapak dapat terrealisasi sebenarnya ya. Kemudian memberikan proses pembelajaran yang baik dibandingkan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin ya. Itu. Jadi saya tunggu cerita Bapak nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira Bapak akan melakukan perubahan rencana yang akan lakukan ini kapan Pak ya? Insya Allah kalau tidak berhalangan itu sudah lebaran. Karena mengingat bulan Ramadan ini banyak kegiatan juga di sekolah kita. Mungkin di sudah lebaran itu KBM sudah ada. Iya ya, memang kalau untuk pekan ini memang kita ada lagi jadwal libur puasa Pak ya. Libur puasa, tengah semester, belum lagi kegiatan untuk karya berkaji dan sebagainya. Jadi Ada untuk, sekali. jadi untuk bulan sebelum lebaran itu belum bisa melaksanakan ya. Belum bisa. Tapi secepatnya mungkin Pak ya. Secepatnya direalisasikan. Oke, supaya bisa mengembangkan lagi kegiatan yang Bapak lakukan ini. Oke, mungkin itu saja Pak ya. Terima kasih banyak atas jawaban yang telah Bapak lakukan tadi. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan dapat bisa secepatnya dilakukan. Terima kasih Pak. Oke Pak Akbar, setelah pasca observasi yang sudah berlangsung tadi ya, beberapa pertanyaan sudah dijawab tadi. Nah sekarang apa nih rencana untuk pengembangan diri yang akan Bapak lakukan, yaitu aktivitas apa saja untuk pengembangan diri yang Oke, mungkin dari aktivitas pembelajarannya pertama itu anak-anak itu mungkin teknik belajar itu tetap kooperatif penting, tetapi saya itu mau memisahkan sesuai gaya minat dan bakat dari anak sendiri. Ya seperti saya jelaskan tadi kan, kalau anak yang bakatnya dengar mungkin kita menggunakan audio, kalau anak itu menangkapnya dengan melihat pakai medianya video. Ya, Oke. itu aktivitasnya. Kemudian tujuan yang hendak dicapai dari pengembangan yang Bapak jelaskan tadi kira-kira apa Pak ya? Untuk tujuannya sendiri mungkin anak-anak itu di lingkungan sekolah itu membiasakan diri menggunakan bahasa Inggris. Itu Pak tujuannya pembelajarannya. Iya, kemudian dengan menggunakan media tadi berarti untuk pembelajaran berdiferensiasi Pak ya, dengan gaya dari anak-anak. Terus apalagi nih ukuran keberhasilan dari yang Bapak sebutkan tadi dari aspek pengembangan, kemudian tujuan yang akan capai tadi, apa sih ukuran keberhasilannya sih dari yang Bapak jelaskan? Oke, mungkin saya melihat dari mungkin contoh singkatnya baik Pak ya. Misal anak-anak itu misal lagi belajar anak mau izin keluar menggunakan bahasa Inggris, mungkin itu bisa dijadikan indikatornya Pak. Atau mungkin anak itu belajar ke kantin, mungkin dia menggunakan bahasa Inggris juga untuk menanyakan harga dan sebagainya. Atau mungkin sapaan ke teman-teman sebayanya bisa juga Pak. Itu saya anggap sebagai indikator keberhasilannya. Oh, jadi banyak cara Pak ya? Iya, banyak cara. Karena ini bisa bahasa Inggris, jadi bisa dilaksanakan dari kantin, berarti mereka nanya harga dengan bahasa Inggris Pak ya. Kemudian izin juga mau ke toilet, mereka pakai bahasa Inggris. Ketemu guru mungkin pakai bahasa Inggris juga Pak ya. Dan semuanya yang Bapak laksanakan itu keberhasilannya Pak ya. Kemudian dari keberhasilan tadi apa sih yang mendukung untuk mencapai ini? Oke, mungkin dari media belajarnya, mungkin saya membutuhkan video percakapan, karena ya kalau misalnya kita praktis sendiri kan, pasti kita butuh video orang bahasa Inggris asli, contoh kayak dia anak kuning juga, dan
VCD, kemudian audio, Ya, mungkin bisa juga poster mungkin. poster, Poster kayak awning ditempel di dinding atau mungkin salam, sapaan itu boleh juga dijadikan pendukung. pendukung Iya. untuk mencapai keberhasilan dari pembelajaran pengembangan yang Pak Afwan tadi. Nah terus dari semua yang Bapak sebutkan tadi, harus pengembangan tadi, kemudian tujuan yang dicapai tadi kan untuk berdiferensiasi Pak ya. Bahasa juga sudah dijelaskan, pendukung juga dijelaskan. Nah ini waktunya kapan nih Bapak akan melaksanakan ini? Dari yang Bapak sebutkan Itu kalau direalisasikan insya Allah setelah Lebaran Idul Fitri, karena mengingat padatnya jadwal kegiatan di sekolah ini pada saat bulan Ramadan, jadi kemungkinan terrealisasikan saat itu juga habis Lebaran. habis Lebaran ya. Jadi pas pembelajaran di awal pembelajaran di sudah Lebaran itu dia sudah aktif kembali pelajaran ya. Iya, insya Allah. Jadi itu yang akan tapi mudah-mudahan secepatnya dilaksanakan ya. Paling tidak sebelum akhir semester genap ini. Ya, terima kasih Pak Akbar atas waktunya untuk merencanakan program mandiri yang Bapak lakukan. Terima kasih.